Halo semuanya, di video kali ini aku akan lanjut dari apa yang aku belajar dari buku Table Talks by Overcomer atau Pastor Barry. Nah, di buku ini, di video kali ini aku akan membahas dari chapter selanjutnya, yaitu berbicara tentang Sungai Yordan dan panggilan Tuhan di dalam hidup setiap kita, anak-anak Tuhan. Nah, gembala saya di chapter ini memberikan sebuah pertanyaan. Kenapa setiap kita anak-anak Tuhan bisa yang namanya kehilangan api? Seharusnya minyak yang keluar di dalam hidup setiap kita itu keluar ketika setiap kita itu terus dimurnikan. Nah, bagaimana setiap kita itu bisa dimurnikan? Yaitu caranya adalah lewat saat teduh. Setiap kita itu bisa dimurnikan setiap hari atau yang namanya dibersihkan setiap hari melalui saat teduh yang setiap kita itu anak-anak Tuhan harus miliki. Dan kita harus tahu dan belajar bahwa ketika kita saat teduh, Tuhan itu sudah menyediakan buat setiap kita anak-anak Tuhan, yaitu adalah Sungai Yordan atau Sungai Pertobatan buat setiap kita. Untuk apa? Untuk setiap hari kita itu dibersihkan dari setiap pemikiran yang salah, dari setiap hati yang kotor, dari setiap cara pikir yang bukan dari Tuhan, atau dari setiap benih-benih yang iblis juga taruh di dalam hidup setiap kita. That's why itulah pentingnya untuk yang namanya memiliki saat teduh di dalam kehidupan setiap kita. Karena saat teduh itu bukan hanya menjadi sebuah rutinitas rohani. Saat teduh bukan lagi menjadi sebuah tanda kutip job atau sebuah tugas, tapi kita tahu bahwa saat teduh itu memurnikan setiap kita. Karena ketika kita dimurnikan, balik lagi, kita akan menghasilkan, kita akan memiliki yang namanya minyak yang akan membuat setiap kita gak menjadi padam apinya di dalam perjalanan kerohanian kita. That's why itulah pentingnya saat teduh di dalam hidup setiap kita. Nah, gembala saya juga menuliskan atau mengajarkan bahwa kalau misalnya kita di dalam pelayanan, kita ini gak mau yang namanya dibersihin, kita ini gak pernah yang namanya duduk diam untuk saat teduh dan masuk di dalam Sungai Pertobatan atau Sungai Yordan, ujungnya kita gak dibersihkan. Dan ujungnya ketika kita melayani atau melakukan apapun untuk Tuhan, itu akan menjadi berat dan kita akan menjadi mudah letih. Kita akan kehilangan api kita dan kita gak ada lagi sukacita atau kebanggaan ketika kita masih boleh melayani di dalam rumah Tuhan. That's why sekali lagi itulah pentingnya buat setiap kita anak-anak Tuhan memiliki saat teduh untuk terus dibersihkan dari setiap pikiran yang kotor, dari setiap hati yang kotor, dari setiap benih yang iblis terus tabur di dalam hidup setiap kita. Pikiran yang gak bersih atau pikiran yang kotor, ujungnya apa? Setiap kita itu bisa menjadi curiga kepada Tuhan kita. Kita akan curiga kepada Tuhan. Ketika Tuhan tanda kutip belum menjawab, kita langsung punya 1000 negative thinking akan Tuhan kita. Dan bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada pemimpin kita, kepada teman-teman pelayanan kita. Dan akhirnya kita akan gak lagi memiliki yang namanya kesatuan. Dan ketika pikiran kotor itu terus ada di dalam hidup setiap kita, ketika pikiran kotor itu terus kita miliki, ujungnya apa? Kita akan menjadi orang-orang yang terus menyimpan kesalahan orang lain. Dan kita akan gak menjadi anak-anak Tuhan yang bersuka cita. Karena dalam keadaan apapun yang kita lihat ujungnya hanyalah masalah, dan masalah. Kita harus belajar bahwa ketika kita di dalam pelayanan, miskom ataupun perbedaan pendapat itu adalah hal yang pasti ada. Tapi jangan sampai itu ujungnya membuat kita itu kehilangan sukacita kita, membuat setiap kita itu menjadi punya reaksi hati yang salah, punya pikiran yang salah, pikiran yang kotor atau hati yang kotor. Kita harus ingat bahwa yang terpenting itu adalah kalau hari ini setiap kita itu masih diberikan Sungai Yordan atau Sungai Pertobatan, di mana Tuhan itu mau membersihkan kita. Tuhan itu gak pernah menyerah untuk yang namanya membersihkan setiap kita. Itu yang lebih penting dari semua yang hari ini kita miliki. Ketika hari ini Tuhan membersihkan kita, ketika hari ini Tuhan memperlihatkan kita siapa diri kita sebenarnya, bagaimana diri kita, bagaimana tanda kutip kotornya hati kita, bagaimana kotornya pikiran kita. Artinya Tuhan begitu berbelas kasihan, Tuhan begitu mengasihi kita. Dan soalnya Tuhan mau terus untuk yang namanya membersihkan kita. Tuhan mau terus untuk yang namanya tidak pernah menyerah di dalam hidup setiap kita, untuk menjadikan setiap kita ini menjadi lebih indah seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita masing-masing. So kalau hari ini setiap kita terus
ingin yang namanya menjadi berkenan di hadapan Tuhan, satu kunci utama yaitu terus memiliki hubungan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi lewat saat teduh. Karena lewat saat teduh kita akan dibersihkan, kita akan dimurnikan. Dan ketika kita dimurnikan, kita akan terus memiliki minyak yang berbual-bual di dalam hidup setiap kita. Dan itu gak akan membuat api kita di dalam Tuhan menjadi padam. Itulah pentingnya saat teduh di dalam hidup setiap kita. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.